Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pada hari ini? Saya harapkan kalian semua berada dalam sehat walafiat. Baik, untuk perkuliahan hari ini kita akan memulai materi menggambar dasar 5 mengenai gambar perspektif dengan 3 titik. Gambar dasar 5, gambar perspektif dengan 3 titik ini bersama saya Elida Kristinsari. Kita mulai dengan pengertian dulu ya. Dari 3-point perspektif atau perspektif 3 titik ini, dalam kasus ini ketika menambahkan titik hilang pada sebuah gambar, maka otomatis akan memberikan kompleksitas pada komposisi gambar tersebut. Dan untuk menggambarkannya di sini dapat dilihat yang gambar paling kiri kalian dan sebelah kalian dapat terlihat yaitu gambar 3-point perspektif melihat ke bawah. Tahapan yang pertama dilakukan adalah membuat garis horizon tersebut. Garis horizon bisa ditempatkan di kalau di atas ini merupakan garis horizon yaitu untuk overhead. Selanjutnya tentukan vanishing point. Apa itu vanishing point? Vanishing point yaitu adalah titik hilang. Karena di sini 3 perspektif, maka untuk vanishing point atau titik hilangnya ada 3. Sebelah kanan, kiri, kemudian bagian bawah. Untuk melihat ke bagian bawah, gambar gedung yang tinggi yang berada posisi tinggi. Hal tersebut memberikan kesan yang sangat dramatis pada gambar. Bagaimana jika perspektif ini dilihat dari bawah? Untuk tahapan buat dari bawah juga sama, tapi ada yang berbeda adalah penempatan dari garis horizonnya. Pada gambar ini, komposisi titik hilang dan garis horizon berada di bawah, sehingga memberikan kesan mata melihat dari bawah gedung pada titik kalian lihat. Untuk penentuan finishing point atau titik hilangnya ada 3, di bawah 2, di atas 1. Ya. Berikutnya, lokasi dari titik hilang sangat menentukan dan sangat mempengaruhi posisi atau titik pandang dari sebuah gambar. Semakin dekat posisi titik hilang satu sama lain, maka objek yang dihasilkan pun akan terlihat lebih dekat. Begitu dengan semakin jauh posisi titik hilang satu sama lain, maka semakin jauh juga kesan objek bagi viewer. Di sini ada contoh-contoh penerapan gambarnya. Kita akan lihat satu persatu. Dimulai dari yang atas, yaitu close vanishing point, close vantage point, yaitu titik hilang yang dekat dan juga vantage point yang dekat. Masing-masing titik hilang berada berdekatan, membuat gambar box terkesan lebih dekat dengan viewer. Ini juga menentukan di manakah arah dari ada vanishing point. Lalu juga yang pertama tahapan harus garis horizonnya dulu yang ada di atas. Lalu vanishing point atau titik hilangnya ada di posisi mana. Berikutnya juga ada farther vanishing point. Titik hilang terpisah jauh satu sama lain. Nah, ini gampangnya apa kalau jauh? Kalau jauh akan membuat posisi objek tidak terlalu ekstrim karena berada jauh. Dengan titik hilang terpisah sangat jauh. Jika sangat jauh, box terlihat flat. Hampir memberi kesan tampak perspektif dan memberikan kesan bahwa objek box ini berada di posisi jauh. Ya, selanjutnya ini adalah perspektif atmosferik ya. Ini dikenal juga dengan aerial perspektif. Menggunakan kejelasan dan value untuk membuat ilusi ke dalam dan jarak. Ini contohnya terlihat pada gambar adalah gambar pohon ya. Pada gambar pohon ini bahwa terlihat yang lebih dekat akan memperlihatkan banyak warna, ditunjukkan warna dengan jarak yang jauh. Jadi ketika pohon tersebut makin jauh, maka gambarnya terlihat dia makin tipis garisnya dan makin menghilang. Berikutnya adalah linear perspective only ya. Di sini apa yang dimaksud? Di sini kita lihat gambarnya. Ini ada gambar bangunan dengan kincir angin. Linear perspektif dalam menggambar ini tergantung pada perbedaan ukuran yang dipengaruhi oleh linear.
Perspektif windmill yang lebih besar memberikan kesan jarak yang lebih dekat dibandingkan ukuran kecil. Atmospheric perspektif tidak digunakan untuk memperlihatkan jarak antara windmills. Bagaimana dengan atmospheric? Kalau atmospheric pada gambar yang tengah, ini kalian bisa perhatikan ya, dari ketiga windmill ditampilkan dengan ukuran yang sama, tidak menggunakan linear perspektif. Perbedaan dalam gambar tersebut adalah intensitas dari value dari setiap windmill yang membuat mereka terlihat ada jarak yang ditunjukkan dari kiri ke kanan. Berarti di sini adalah pengaruh intensitas dari penggunaan pensil ataupun drawing pen. Bagaimana ada garis yang tipis, kemudian sedang, dan ada garis yang lebih tebal. Berarti dengan penggunaan garis ini terlihat dan juga adanya ukuran ya. Baik, dan selanjutnya adalah combine perspektif. Kombinasi dari linear dan atmospheric perspektif menunjukkan kedalaman, ukuran, dan value kontras dari windmill. Ya, ini selanjutnya bagaimana menurut Anda? Gambar apakah ini? Ya, kalian akan tahu bahwa ini adalah gambar contoh one point atau perspektif satu titik ya. Dengan perspektif satu titik, terlihat bahwa yang digambarkan adanya pertama garis horizon dulu yang memanjang, lalu penentuan vanishing point atau titik hilangnya. Setelah menentukan akan ditarik pada foto ini yang terlihat di sebelah kalian, terlihat bagaimana perspektif itu terbentuk. Bagaimana dengan gambar ini? Silakan, ada yang punya pendapat? Iya, betul. Kalau yang ada yang mau berpendapat, ini merupakan gambar dari perspektif dengan 3 titik ya. 3 titiknya yang bedakan apa? Kalau ini kita melihatnya dari bawah, dengan diri bawah dan garis horizonnya berada di bawah. Sehingga ketika berada di bawah, garis horizonnya dengan 3 titik hilang, berarti dia ada di sebelah kanan bawah, kiri bawah, lalu di atas 1 ya. Maka gambar yang dihasilkannya seperti ini hasilnya. Betul. Bagaimana dengan gambar ini? Ada yang punya pendapat? Silahkan. Ya, ini merupakan gambar dari perspektif 1 titik hilang dengan arah menentukan finishing point-nya dia berada di paling pinggir ya. Dan garisnya terlihat dari bangunannya perspektif ini. Kuning ya, kuning ini dia makin kecil. Sedangkan bangunan yang ke arah warna pink dia lebih besar karena berada dekat dengan mata yang melihatnya atau si viewer tersebut. Ya, siapa yang mau berpendapat dengan gambar ini apa? Iya, ini gambar untuk perspektif 3 titik hilang. Apa yang membedakan dari gambar yang sebelumnya? Garis horizonnya, betul. Jadi garis horizon ini kalian harus bisa menentukan berada di mana, kemudian finishing point atau titik hilangnya ada di mana. Ini finishing point garis horizonnya berada pada posisi apa? Coba kalian sebutkan. Apakah di atas, atau di tengah, atau di bawah? Ya, ini garisnya berada horizon di atas. Ya, garisnya berada di atas. Garis horizonnya di sini. Buat lu garis horizonnya di atas. Kemudian titik hilangnya atau finishing point berada di atas juga sebelah kanan dan sebelah kiri. Dia berada di bawah, ya di bawah yang ketiga itu. Maka yang digambar yang dihasilkan akan seperti ini karena gabungan dari 3 titik hilang tersebut. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya harapkan kalian semua dapat memahami materi yang saya coba share hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.